lagu populer dalam sajian vokal group. Yang pertama adalah ciri-ciri dari vokal group itu sendiri. Ciri-ciri pertama adalah vokal group kalau secara jumlah terdiri dari 3 sampai 10 orang. Kemudian arrangement vokalnya bebas, dan dalam membawakan lagu sebuah vokal group lebih dapat ekspresif. Misalnya dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu. Selanjutnya menggunakan improvisasi yang dominan, dan vokal group dapat diiringi musik atau tidak diiringi juga tidak masalah. Itu yang disebut dengan akapela. Yang kedua adalah arrangement vokal. Ini yang sangat penting dalam membuat vokal group. Yang pertama adalah mencari melodi utama atau melodi pokok yang mungkin yang telah dipilih ya. Sebenarnya dapat diambil dari format MP3, CD atau partitur lagu lainnya. Yang kedua yaitu mencari akor harmoninya. Dan yang ketiga memecah suara. Yang keempat memberikan nada untuk setiap suara. Baiklah, kita jelaskan satu persatu dalam arrangement vokal tersebut. Mencari melodi utama yaitu kita bisa menyediakan sebuah alat bantu, misalnya gitar, recorder ataupun piano atau organ ya. Atau yang ditiup pianika ataupun pianika. Artinya begini, jika kita memilih sebuah lagu, contoh lagu Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air beta, nah itu silakan dipraktekkan melalui piano atau pianika, maka muncullah nada-nada pokok dan kita bisa menulisnya apa yang tertera pada piano tersebut. Misalnya sol do mi la sol mi, dan itu langsung ditandai dengan simbol huruf seperti biasa: do 1, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Dan jika ada nada yang tinggi tinggal diberi titik di atas. Jadi kalau ada do sedang dan do tinggi, tinggal do tinggi diberikan titik di atas. Itu cara mencari melodi utama. Kemudian yang kedua yaitu mencari akor harmoni. Kalau mencari akor harmoni tinggal kita ambil urutan nada ketiga. Artinya jika nada pokoknya mulai dari sol, sol, do, mi yang seperti tadi lagu Indonesia Pusaka, berarti akor keduanya atau suara keduanya yaitu sol, la, si. Berarti kita mulai dari si. Ya, itu untuk mencari akor kedua, dan itu tinggal mengikuti alur nada pokok. Berarti kalau sol, do, mi, berarti akor suara duanya atau akor harmoninya mulai dari sol, la, si. Berarti si, do adalah mi, mi adalah sol. Jadi si, do, sol. Seperti itu caranya. Tinggal mengurutkan secara sistematis nada, atau kita sebut melewati atau diselang satu nada. Yang ketiga yaitu memecah suara. Untuk mendapatkan atau memecah suara diperlukan sedikit pengetahuan tentang akor, yaitu yang tadi, pengetahuan akor tadi. Misalnya dalam tangga nada do sama C, susunan sol message-nya sebagai berikut: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Ya. Solomisasinya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Akor yang digunakan dalam lagu do sama C berasal dari rangkaian nada di atas. Setiap notasi akan menjadi not 1, dan untuk not 3 dan 5 dihitung secara berurutan. Dan jika dijabarkan sesuai dengan rumusan yaitu 1, 3, 5.
maka susunan nada pada akornya sebagai berikut. Misalnya kalau do akornya do sama dengan C, berarti akan muncul do, mi, sol. Itu pemecahannya. Jika kita menggunakan akor D minor, berarti re, fa, la. Kalau menggunakan akor E minor, yaitu mi, sol, si. Jika akor F, fa, la, do. Akor G, sol, si, re. Dan akor A minor yaitu la, do, mi. Dan terakhir itu dimis. Dimis itu akor kurang biasanya ya. Dan ini jarang terjadi, tapi secara teori bisa dipraktekkan, yaitu bemol atau B kurang, yaitu si, re, fa. Seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir yaitu tentang memberi nada untuk setiap suara. Artinya setiap suara yaitu mempunyai karakter masing-masing, terutama suara wanita dan suara pria. Untuk suara wanita itu ada istilah atau dinamakan dalam musik sopran, mezzo-sopran, dan alto. Jadi kita bisa kategorikan jika seseorang tidak bisa menjangkau suara rendah, juga tidak bisa menjangkau suara tinggi, maka si penyanyi tersebut bisa dikategorikan untuk nada yang sedang atau mezzo sopran. Sebaliknya, dia tidak bisa menjangkau suara tinggi tapi kekuatannya ada di suara rendah, maka dimasukkan kepada kategori suara alto. Atau sebaliknya, dia tidak bisa menjangkau suara rendah, dia kekuatannya di power tinggi, dan itu dipecah atau diposisikan pada suara sopran. Itu untuk wanita. Tetapi kalau untuk laki-laki beda, karena punya istilah yang lain. Tenor, bariton, bass. Tenor itu untuk nada tinggi. Jadi jika ada laki-laki yang ambitus kekuatan suaranya berada di tinggi, di oktav tinggi, itu ditempatkan di suara tenor. Kalau bariton seperti sama dengan perempuan, yaitu mezzo sopran, artinya dia sedang, tidak menjangkau ke tinggi, juga tidak bisa menjangkau ke rendah, berada di tahapan tengah. Dan terakhir bass, yaitu dia tidak bisa menjangkau suara tinggi, kekuatannya di tengah dan ke bawah bass, maka diletakkan di suara bass. Itu untuk pemecahan suara seperti itu.